Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama Ustaz akan memperkenalkan diri Ustaz. Nama Ustaz Al-Ustaz Badrul Rifai SPD, berasal dari Cikarang. Pada tahun ajaran baru ini, Ustadz akan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kelas 9, pada hari ini, kelas 9, kita akan belajar pada bab 1 dengan judul Optimis, Ikhtiar, dan Tawakal. Ustadz akan membacakan peta konsep terlebih dahulu. Membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39-40, dan Al-Imran ayat 159. Kita juga akan membaca tentang hadis tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kajian tajwid isi kandungan ayat dan hadis, pengertian tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, hikmah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, implementasi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, mukadimah. Usaha dan perjalanan seseorang dalam menginginkan atau meraih sesuatu seperti meraih cita-cita tidaklah mudah. Untuk mendapatkannya, manusia harus menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Namun, disinilah setiap orang akan diuji ketangguhannya dalam mempertahankan komitmen untuk mencapai cita-citanya. Ibarat seorang pendaki gunung tinggi, maka dibutuhkan fisik yang kuat, persiapan yang matang, waktu yang tepat, teknik, rute, pembekalan yang cukup, dan sebagainya. Di samping itu, dibutuhkan juga mental kuat karena bisa saja mendaki menjumpai badai salju ketika berada di atas gunung. Di sanalah sikap optimis sangat dibutuhkan. Itu pun hasilnya masih ada dua kemungkinan, bisa berhasil ataupun gagal. Bahkan terkadang nyawa menjadi taruhannya. Demikian juga dengan perjalanan hidup manusia di dunia tidak lepas dari kesulitan. Kesulitan dalam hidup bisa kita atasi asalkan kita berusaha atau berikhtiar semaksimal mungkin mengatasinya dan mampu bersikap optimis bahwa kesulitan tersebut dapat diatasi. Setelah berusaha berikhtiar dan bersikap optimis, kita harus bertawakal kepada Allah. Kita harus berpasrah menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha sedangkan hasilnya menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesulitan, terlebih lagi mereka yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi yang pertama itu kita sudah harus berusaha atau berikhtiar dan bersikap optimis, dan hasil akhirnya biarkan Allah yang menentukan. Ya, seperti itu. Membaca Zumar. Bacalah ayat-ayat Al-Quran di bawah ini sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Setelah itu hafalkan ayat-ayat Al-Quran tersebut dan tujukan hafalan di depan kelas. Lalu mintalah guru dan teman untuk mengoreksi hafalan. Baik. Ustaz contohkan Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang Maha Pengampun maafnya. Al-Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى As-Surah An-Najm ayat 39 sampai 42, yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,
dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran al-ayah 159. Yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan setelah itu hadis tentang optimis. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ana inda zanni abadi ana inda zanni abadi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahu wallahi Allahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi aharwil 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 uharwil rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, Allah taala berfirman, aku menurut atau mengikuti prasangkaan hambaku dan aku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya, seperti salah seorang dari kamu yang menemukan kembali barang yang hilang di tanah lapang. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejenggal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatkan kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Dan apabila ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatangi dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan setelah itu hadis tentang ikhtiar. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi wasallam kana yakulu min amali yadihi rawahul Bukhari. Artinya dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam senantiasa makan dari jerih payahnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan setelah itu hadis tentang tawakal. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu innahu sami'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu tayra tagadu khimasan wa taruhu bitonan rawahu at-Tirmidzi. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Nabi bersabda, seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki pada burung. Ya, burung keluar di waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Kajian tajwid isi kandungan ayat. Dan setelah itu ada kajian tajwid isi kandungan ayat dari hadis. Kajian tajwid Az-Zumar anfusihum. Ada nun sukun bertemu dengan huruf fa yang hukum bacanya ikfa. Keterangan dibaca samar atau mendengung. Anfusihim la taqnatu. Ada mim sukun bertemu dengan huruf alif, huruf lam alif izhar syafawi dibaca dengan jelas. Mir rahmatillah, dan nun sukun bertemu dengan huruf ra idgham biguna, suara nun sukun dimasukkan ke dalam suara ra dan tidak boleh didengungkan. Dan seterusnya. Ya, untuk anak-anak dibaca mengenai kajian tajwid isi kandungan ayat dan hadis tersebut. Ustaz langsung kepada isi kandungan ayat yang telah kita bacakan tadi, Dari kandungan Az-Zumar ayat 53, Allah SWT menciptakan hambanya yang selalu bersikap optimis dan melarang bersikap putus asa, karena Allah senantiasa menyayangi dan mengasihi hamba-hambanya
yang selalu memohon ampunan kepadanya dan bertobat atas perbuatan salah yang telah diperbuatnya. Kandungan An-Najm ayat 39 sampai 42. Manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri, maka dia tidak berhak atas pahala suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Allah membalas setiap amal yang dilakukan dengan seadil-adilnya. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang akan diperlihatkan di hari kiamat. Kandungan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Walaupun dalam keadaan yang genting, yaitu ketika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin pada perang Uhud yang menyebabkan penderitaan di kalangan kaum muslimin itu sendiri, Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut, tidak marah, memaafkan dan memohon ampun dari Allah untuk mereka. Andai kata Rasulullah SAW bersikap kasar dan berarti niscaya mereka akan menjauhi Rasulullah SAW. Allah SWT mengajarkan kepada hambanya untuk bersikap tawakal setelah berusaha dan melakukan musyawarah serta membuatkan tekad yang benar dengan cara mempersiapkan sarana, kekuatan, dan kemampuan yang dimiliki. Isi kandungan hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang perilaku optimis. Isi kandungan hadisnya adalah sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu keadaan meskipun sedikit, Allah akan memberi dengan balasan dan kemuliaan yang berlipat ganda. Setiap kali seseorang menambah ketaatan, maka Allah akan menambah pahalanya dan akan mencurahkan rahmat serta anugerahnya. Allah akan merasa gembira ketika seorang hamba segera bertaubat dan minta ampunan ketika berbuat kesalahan. Hadis riwayat Bukhari tentang ikhtiar. Hadis di atas mengisyaratkan pentingnya berusaha untuk mencapai tujuan. Rasulullah SAW memberi contoh tentang seorang yang ingin memenuhi kebutuhannya haruslah berusaha dengan mengerahkan segenap tenaga untuk mendapatkannya. Orang yang berikhtiar berarti dia memiliki suatu pekerjaan. Kemudian dia melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Jadi contohnya kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus, maka giatlah belajar. Nah, seperti itu. Hadis At-Tirmizi tentang sikap tawakal. Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan gamblang tentang pentingnya memiliki motivasi untuk meraih suatu tujuan di samping kuatnya sandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan contoh dengan perumpamaan seekor burung yang keluar di waktu pagi dalam keadaan berkosong, kemudian pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Artinya si burung telah dijadikan contoh motivator dalam berusaha untuk mendapatkan makanan, yaitu keluarnya burung di waktu pagi. Jadi tawakal bukanlah menyerah begitu saja, akan tapi berusaha dengan segenap tenaga untuk mendapatkan apa yang kita tuju. Tidak akan didamai tawakal jika hanya bahasa menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Jadi dari beberapa penjelasan di atas, sekarang kita menuju tentang pengertian optimis, ikhtiar, dan apa sih itu optimis? Optimis adalah sikap memahami dengan selalu memiliki pengharapan dalam meraih sesuatu yang dilakukan dengan semangat dan penuh keyakinan bahwa dia akan berhasil meraih sesuatu. Sikap yang berlawanan dengan sikap optimis adalah sikap pesimis. Coba renungkan perbedaan sikap optimis dan pesimis berikut. Orang yang optimis akan berkata itu sulit tapi bisa. Orang yang pesimis akan berkata itu sulit, itu bisa tapi sulit. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk orang yang optimis atau pesimis? Orang yang berjiwa optimis selalu bersikap positif, bersemangat, bekerja keras, selalu mencoba dan pantang putus asa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Orang optimis akan melakukan ibadah dan berbuat baik sebaik-baiknya guna meraih surga Allah SWT. Namun, orang yang pesimis hanya beribadah semaunya saja, bermalas-malasan dan hanya pasrah dengan keadaan karena merasa tidak mungkin meraih surga Allah SWT. Allah SWT akan senantiasa ada dan dekatkan kepada orang-orang yang optimis. Allah SWT juga senantiasa mengingat hamba-hambanya selama hambanya tersebut ingat kepadanya. Sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla anna inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum bi ahadikum bi yajidu dallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarraba ilaihi dhira'an wa taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil.
Nah, pengertian ikhtiar, apa sih ikhtiar itu? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh, terencana secara matang dengan memperhitungkan untung, rugi, dan lain sebagainya dalam meraih sesuatu dalam hidupnya. Sukses ataupun gagal dalam hidup ini merupakan sebuah pilihan. Bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sukses ataupun gagalnya dalam menjalani hidup dan mengejar sesuatu yang bergantung pada ikhtiar kita. Karena manusia telah diberi akal untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayat Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari data sudah sangat jelas bahwa suksesnya seseorang dalam menjalani hidup bergantung pada ikhtiarnya. Mereka akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan sebagaimana firman An-Najm. Ikhtiar yang ketiga, pengertian tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal adalah sikap pasrah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Usaha ikhtiar yang telah dilakukan untuk meraih sesuatu dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menentu segala sesuatu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu innahu sami'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi li razaqakum kama yarzuqut tayru hisaman wa taruhu bitanan rawahu Tirmidzi. Summa ba'da ya, setelah di sini kita akan lanjut dengan hikmah optimis, hikmah ikhtiar dan tawakal. Hikmah optimis yaitu selalu bersemangat dalam melakukan segala aktivitasnya, baik menyangkut dengan ibadah mahdoh maupun ibadah lainnya. Tidak mudah putus asa dan menyerah dalam berusaha. Dapat memberikan dampak positif untuk dirinya dan orang lain. Untuk hikmah ikhtiar, mempercepat meraih impian dan cita-cita meskipun dunia ini diserahkan kepada manusia. Namun manusia wajib untuk berusaha dan wajib mengelolanya. Segala sesuatu tidak akan sampai pada kita jika kita tidak mengusahakannya. Pepatah mengatakan, orang berusaha itu pasti berisiko, tetapi orang tidak mulai berusaha jauh lebih berisiko. Memiliki mental yang tangguh, dia sadar bahwa setiap usaha belum tentu menghasilkan sesuatu yang diharapkannya. Dari kegagalan demi kegagalan akan membentuk pribadi yang kokoh dan tangguh. Jadi kalau dalam kata-kata mutiara jarib oleh istakun arifan, cobalah maka kamu akan mengetahuinya. Kata-kata mutiara dalam bahasa Arab jarib wala histakun arifan. Ya, toib. Hikmat tawakal menjadikan jiwa atau batinnya tenang dan tentram. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha keras menjadikan seseorang memiliki pengharapan akan keberhasilan dengan keyakinan akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Berdoalah, mintalah padaku, pasti akan aku kabulkan. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Terhindar dari yang kedua, terhindar dari stres, adanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hambanya, menjadikan seseorang bebas dari rasa was-was dan gelisah akan segala hasil dari ikhtiarnya. Terhindar dari kesombongan. Seorang yang bertawakal didasarnya pada keyakinan keimanan akan terhindar dari kesombongan karena dia berkeyakinan bahwa hanya Allah Zat yang dapat menentukan segala sesuatu hal. Manusia hanya sebatas berusaha, tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang menentukan. Implementasi perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Perilaku optimis. Sebagai pelajar, sebelum memulai belajar, hendaknya tanamkan jiwa optimis dalam diri kalian. Berpikirlah positif bahwa kalian mampu mengikuti proses belajar dengan baik dan pasti akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Hasil dari bersikap optimis ketika belajar bisa berupa kemudahan dalam ujian atau nilai yang memuaskan. Dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun kalian harus memiliki semangat atau jiwa optimis dengan keyakinan bahwa kalian akan mendapatkan reward, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan optimis kalian akan terhindar dari sikap ragu, berlaku setengah-tengah dan belajar tidak maksimal. Perilaku ikhtiar. Jika kalian ingin meraih sesuatu, segera lakukan usaha untuk meraih sesuatu. Itu jangan menunda. Jangan suka menunda rencana baik yang sudah kalian putuskan. Carilah cara yang praktis, paling mudah dan tentunya sesuai syariat untuk kalian lakukan. Jika mendapatkan masalah, jangan dihindari, tetapi cobalah untuk menemukan solusinya. Disinilah diperlukan ketekunan, kesabaran sambil mengingat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam meraih sesuatu tersebut. Perilaku tawakal.
Setelah kalian berusaha dengan sungguh-sungguh dan maksimal, jangan lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semua usaha yang telah dilakukan padanya sambil memperbanyak amal kebajikan. Insya Allah kamu akan menjadi manusia sukses yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Setelah mencapai kesuksesan, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua kesuksesan yang dapat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang pandai bersyukur, jangan menjadi hamba yang kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat bagi hamba yang pandai bersyukur dan akan menimpakan azab bagi hamba yang kufur nikmat. Ya, sekian penjabaran penjelasan dari bab 1 mengenai optimis, ikhtiar dan tawakal. Yang terakhir dari Ustadz, untuk absen di kolom komentar, contohnya misal Farhan Faidi kelas 7B beserta nomor absennya. Bagi yang belum paham dan bagi ingin bertanya, silakan komen di komentar maupun di Google Classroom. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.